Kepastian Roberto Firmino hengkang dari Liverpool di musim panas nanti membuat sejumlah tim mulai lakukan pendekatan, salah satunya adalah raksasa Italia, AC Milan. Kebersamaan Roberto Firmino dengan Liverpool dipastikan bakal berakhir pada musim ini. Pemain asal Brasil itu memutuskan pergi dari Anfield Stadium karena kontraknya bersama The Reds habis pada akhir bulan Juni mendatang. Keputusan itu kemudian membuat Firmino mulai mendapat lirikan dari sejumlah tim besar Eropa lain. Satu di antaranya yang ingin mengamankan jasa dari Firmino adalah AC Milan. Tapi dilansir Calcio Mercato, Rossoneri akan coba terlebih dulu menjual salah satu pemainnya pada musim panas nanti. Sehingga mereka bisa menyediakan satu slot kosong untuk seorang Firmino. Dari laporan yang sama, pemain yang akan didepak oleh Milan untuk memberikan ruang pada Firmino sendiri adalah Divock Origi. Keputusan ini sendiri diambil karena penampilan Origi musim ini memang tak sesuai dengan ekspektasi klub. Tetapi Milan tak sendirian dalam perburuan tanda tangan dari Firmino. Juara La Liga musim ini, Barcelona kabarnya tertarik juga mendaratkan Firmino secara gratis. Apalagi, ex-Hoffenheim itu juga disebut memiliki minat berseragam El Barça. Marco Asensio akan meninggalkan Real Madrid musim panas ini setelah kontraknya habis. Dengan status bebas transfer, Asensio menerima tawaran dari beberapa tim besar Eropa, namun Paris Saint-Germain dikabarkan tengah memimpin perburuan sang pemain. PSG yang akan pisah jalan dengan Lionel Messi dan Neymar musim panas ini jelas membutuhkan pengganti untuk menemani Kylian Mbappe di lini serangan musim depan. Asensio dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan dua mantan pemain Barcelona tersebut. Di usianya yang sudah menyentuh angka 27 tahun, Asensio dianggap sedang berada dalam kondisi primanya sebagai pemain. Meski jarang mendapatkan menit bermain di Real Madrid, Asensio tak pernah tampil mengecewakan setiap kali diturunkan oleh Carlo Ancelotti. Bahkan dengan minimnya menit bermain yang diterima Asensio, pemain asal Spanyol tersebut masih menduduki posisi 3 top skor Real Madrid musim ini. Catatan tersebut jelas menunjukkan Asensio punya ketajaman yang efektif dan efisien. Asensio turun sebanyak 50 kali musim ini, namun hanya mencatatkan 1964 menit bermain. Dari sedikitnya waktu yang diperoleh Asensio, ia sudah menyumbangkan 12 gol dan 8 assist untuk Los Galacticos. Manajemen Los Blancos sebenarnya berniat memperpanjang kontrak Asensio, akan tetapi dilansir dari ESPN, dengan minimnya waktu bermain yang didapatkan Asensio dalam 2 musim terakhir dari Ancelotti, sang pemain memutuskan untuk hengkang dari Bernabeu musim panas ini. Selain PSG, Asensio juga menerima tawaran dari AC Milan, Juventus, dan Aston Villa. Dari semua tawaran yang diterima pemain 27 tahun tersebut, tampaknya Les Parisiens menjadi pilihan terbaik yang bisa didapatkan Asensio. Manajer Manchester United, Erik ten Hag belum puas dengan keberhasilan timnya menembus 4 besar klasemen Premier League. Setan Merah dipastikan masih tancap gas di laga terakhir melawan Fulham untuk mengejar 2 target sisa. Manchester United merebut posisi 4 besar usai menumbangkan Chelsea 4-1 di Old Trafford, pada laga tunda pekan ke-32 Premier League. Dengan 72 poin dari 37 laga, The Red Devils tak lagi bisa dikejar Liverpool di sisa 1 laga karena berjarak 6 poin. Keberhasilan ini sekaligus jadi pemuas dahaga Manchester United yang musim lalu gagal menembus zona Liga Champions. Tapi musim ini belum selesai buat Marcus Rashford sebab masih ada 2 target lagi yang harus dikejar. Yang pertama adalah Manchester mesti bisa finish di posisi 3 klasemen akhir Liga Inggris. Saat ini, mereka hanya terpaut 2 poin dari Newcastle United di peringkat keempat tapi kalah dalam selisih gol. Jika sampai imbang melawan Fulham, maka mereka akan berganti tempat dengan Newcastle karena meski punya poin sama, yakni 73 poin, mereka kalah dalam hal produktivitas gol. Target kedua adalah Manchester United selangkah lagi menyamai rekor mereka sendiri pada musim 2002-2003 saat berhasil merangkai 27 laga tanpa kekalahan di semua kompetisi pada laga kandang. Saat ini, Manchester United sudah membukukan 26 laga tanpa kalah di Old Trafford.
Penting untuk menjaga fokus dan juga tidak mendapatkan cedera, ucap Ten Hag. Jadi itu memberi kami target yang bagus untuk pertandingan hari Minggu, tapi juga mendapatkan sebuah rekor kandang. Jadi ini akan menjadi sebuah pertandingan yang penting. Kami ingin memenangi pertandingan itu, cetusnya. Manchester United harus bersusah payah untuk sekadar mengamankan satu posisi di 4 besar. Meski demikian, Erik ten Hag tetap menilai Setan Merah sudah menjalani musim yang bagus. Manchester United harus bertarung sampai pekan ke-37 untuk memastikan finish di posisi 4 besar klasemen Liga Premier Inggris. Setan Merah berhasil mengunci satu tiket tersisa ke Liga Champions musim depan usai menang 4-1 atas Chelsea di laga tunda pekan ke-32 Premier League. Tambahan 3 angka dari laga tersebut membuat Manchester United mengumpulkan 72 poin dari 37 laga. Unggul 6 angka dari Liverpool di posisi 5 dengan 1 laga sisa musim ini. Namun demikian, terlepas dari fakta Manchester United terhenti di babak perempat final Liga Eropa usai dibantai Sevilla 2-5, Bruno Fernandes tetap bisa meraup sukses di kompetisi domestik lainnya dengan menjuarai Piala Liga Inggris, plus menembus final Piala FA. Berkaca pada semua hal tersebut di atas, Erik ten Hag yang menjalani musim perdananya di Manchester United tampak puas. Ia sesumbar mengatakan bahwa tim besutannya sudah menjalani musim yang cukup bagus, termasuk memutus puasa gelar yang sudah berjalan 6 tahun dan kini diambang double winners. Saya kira kami sudah memainkan sebuah musim yang bagus di Premier League. Saya akan bilang, sebuah musim yang sangat bagus, ucap Ten Hag dilansir dari Sky Sports. Erik ten Hag beranggapan bisa finish di 4 besar Premier League sudah merupakan prestasi bagus untuk Manchester United. Apalagi jika mengingat persaingan Liga Inggris musim ini begitu sulit dan ketat. Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag tampil lumayan apik musim ini. Setan Merah terus bersaing di papan atas klasemen selama nyaris 37 pekan lamanya. Selain itu, Marcus Rashford juga sudah membuat kemajuan di musim ini dengan memutus puasa gelar yang sempat berlangsung 6 tahun lamanya, walaupun cuma memenangkan Piala Liga Inggris. Namun itu sudah jadi capaian fantastis mengingat ini juga merupakan musim pertama Ten Hag melatih Manchester United. Adapun kegagalan bersaing di jalur juara dan cuma bisa finish di posisi 4 besar, dianggap Ten Hag sudah cukup luar biasa sejauh ini. Pasalnya, persaingan memperebutkan satu tempat di zona Liga Champions musim ini juga sangat ketat, dan apa yang sudah dicapai sekarang merupakan keberhasilan terbaik yang bisa diupayakan Ten Hag untuk Manchester United. Klub ini mestinya bermain di Liga Champions. Tidak mudah di Premier League karena banyak klub bersaing untuk itu. Sangat penting ketika berhasil mencapainya, ungkap Ten Hag kepada Sky Sports. Namun, liga ini sangat ketat, ada banyak tim, banyak klub, yang bersaing untuk ke sana dan mereka semua bisa melakukannya karena punya anggaran belanja yang besar, skuad yang bagus. Kita melihat Chelsea, mereka punya sebuah skuad yang besar dan bagus dengan pemain-pemain luar biasa. Jadi kami gembira kami bisa finish 4 besar. Erik ten Hag terkesan dengan kinerja Casemiro di Manchester United. Pemain asal Brasil itu sejauh ini memberi kontribusi lebih dari bayangan Ten Hag. Sejak ditinggal Nemanja Matic yang hengkang ke AS Roma, Manchester United kesulitan mendapatkan gelandang tengah yang pas. Frenkie de Jong yang menjadi buruan utama gagal diboyong ke Old Trafford setelah si pemain mengaku masih betah bermain untuk Barcelona. Namun Casemiro yang direkrut sebagai opsi alternatif sejauh ini malah memberi sinyal positif. Setelah di awal-awal kedatangannya hanya diturunkan sebagai pemain pelapis, Casemiro bisa membuktikan kualitasnya dan hingga saat ini terus diturunkan sebagai starter dan nyaris semuanya dilakoni penuh selama 90 menit. Boleh dikata, keberadaan Casemiro membuat pasukan Erik ten Hag nyaris memenangi semua duel di lini tengah. Faktanya,
Sepanjang musim ini Setan Merah juga sudah berhasil membukukan 23 clean sheet selama Casemiro bermain. Casemiro jadi pemain kunci penentu kemenangan The Red Devils 1-0 atas Bournemouth di lanjutan Liga Inggris pekan ke-37 akhir pekan kemarin. Gol akrobatiknya di menit ke-9 sukses memberi 3 poin buat Man United. Erik ten Hag pun mengakui Casemiro melebihi ekspektasi dan seperti anugerah pasca kegagalan merekrut Frenkie de Jong. Gelandang berusia 31 tahun itu begitu menguasai lapangan, dan ketika diberi kebebasan, dia bisa menjadi pembeda. Saya kira dia terus mengejutkan kami, Casemiro. Dia seorang pesepak bola brilian. Kami kenal dia sebagai pengatur yang sangat bagus, positioning, antisipasi, memotong banyak umpan, memenangi duel, bertarung, menjaga tim agar tetap padu. Juga dalam penguasaan bola, operan, distribusi, dan penyelesaian. Dia seorang pemain yang hebat, puji Ten Hag dikutip MEN. Sudah pasti dia melebihi ekspektasi sejauh ini. Analisis kami adalah kami butuh seorang pemain di lapangan tengah yang ahli memainkan strategi. Kami tadinya mencari seorang strategis. Tidak mudah karena tidak banyak profil pemain pas dengan standar United. Jadi kami sangat gembira bisa dapatkan dia. Kontribusi dia itu besar sekali, jelas Ten Hag. Saya kira kami semakin merindukan dia saat dia diskors 8 pertandingan. Dia bahkan tidak mengikuti start musim, dia melewatkan banyak sekali pertandingan. Namun, saat dia bermain di tengah, keseimbangan kami jadi bagus, pungkas Ten Hag. Masa depan Vinicius Junior di Real Madrid mulai mendapat banyak spekulasi, pasca bintang asal Brasil itu terpaksa mengajukan pengaduan soal kasus rasisme ke-10 pada pihak La Liga. Kejadian kurang mengenakan kembali menimpa Vinicius Junior dalam laga Real Madrid melawan Valencia lalu. Ia mendapat perlakuan rasisme dari para pendukung LC di Estadio Mestalla. Aksi rasisme yang diterima oleh Vinicius itu seperti jadi pengiring kiprahnya bersama El Real sepanjang musim ini. Ia berkali-kali mendapat ejekan bernada rasisme, terutama dari para pendukung tim lawan. Vinicius pun telah menyampaikan masalah serius itu pada pihak klub. Pada laga melawan Valencia, Vinicius tak segan untuk langsung mendatangi pendukung yang telah melecehkannya, walau belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Pasca kejadian itu, Vinicius telah mengutarakan rasa kecewa terkait perilaku buruk yang ia terima. Vinicius menyindir pihak otoritas Liga Spanyol yang terkesan lembek dan merubah dari kompetisi para juara, menjadi ajang berkumpulnya para pelaku rasisme. Ini bukan yang pertama, kedua, atau ketiga. Rasisme adalah hal yang normal di La Liga. Kompetisi menganggapnya normal, Federasi Sepak Bola Spanyol juga demikian dan lawan-lawan mendukungnya, tulis Vinicius pada akun sosial medianya dilansir Goal. Saya sangat menyesal, kompetisi yang dulunya milik Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi saat ini menjadi milik para rasis. Sebuah negara yang indah, yang menyambut saya dan aku cintai, tetapi setuju untuk mengekspor citra negara yang rasis ke seluruh dunia. Alhasil berbagai aksi yang didapat Vinicius itu, menurut ESPN Brasil menimbulkan soal masa depannya di Santiago Bernabéu. Perwakilan sang pemain disebut mempertimbangkan peluang pergi dari Madrid di musim depan. ESPN Brasil melaporkan jika mereka memiliki perasaan bahwa otoritas La Liga maupun Real Madrid tak melakukan tindakan yang cukup untuk membela para korban diskriminatif ini. Ia dianggap sudah mencapai batasnya, setelah aksi rasisme sebelumnya dari pendukung Atletico maupun Barcelona. Manajer Manchester United, Erik ten Hag belum puas dengan keberhasilan timnya menembus 4 besar klasemen Premier League. Setan Merah dipastikan masih tancap gas di laga terakhir melawan Fulham untuk mengejar 2 target sisa. Manchester United merebut posisi 4 besar usai menumbangkan Chelsea 4-1 di Old Trafford, pada laga tunda pekan ke-32 Premier League. Dengan 72 poin dari 37 laga, The Red Devils tak lagi bisa dikejar Liverpool di sisa 1 laga karena berjarak 6 poin. Keberhasilan ini sekaligus jadi pemuas dahaga Manchester United yang musim lalu gagal menembus zona Liga Champions.
Tapi musim ini belum selesai buat Marcus Rashford sebab masih ada 2 target lagi yang harus dikejar. Yang pertama adalah Manchester mesti bisa finish di posisi 3 klasemen akhir Liga Inggris. Saat ini, mereka hanya terpaut 2 poin dari Newcastle United di peringkat keempat tapi kalah dalam selisih gol. Jika sampai imbang melawan Fulham, maka mereka akan berganti tempat dengan Newcastle karena meski punya poin sama, yakni 73 poin, mereka kalah dalam hal produktivitas gol. Target kedua adalah Manchester United selangkah lagi menyamai rekor mereka sendiri pada musim 2002-2003 saat berhasil merangkai 27 laga tanpa kekalahan di semua kompetisi pada laga kandang. Saat ini, Manchester United sudah membukukan 26 laga tanpa kalah di Old Trafford. Penting untuk menjaga fokus dan juga tidak mendapatkan cedera, ucap Ten Hag. Jadi itu memberi kami target yang bagus untuk pertandingan hari Minggu, tapi juga mendapatkan sebuah rekor kandang. Jadi ini akan menjadi sebuah pertandingan yang penting. Kami ingin memenangi pertandingan itu, cetusnya. Manchester United harus bersusah payah untuk sekadar mengamankan satu posisi di 4 besar. Meski demikian, Erik ten Hag tetap menilai setan merah sudah menjalani musim yang bagus. Manchester United harus bertarung sampai pekan ke-37 untuk memastikan finish di posisi 4 besar klasemen Liga Premier Inggris. Setan Merah berhasil mengunci 1 tiket tersisa ke Liga Champions musim depan usai menang 4-1 atas Chelsea di laga tunda pekan ke-32 Premier League. Tambahan 3 angka dari laga tersebut membuat Manchester United mengumpulkan 72 poin dari 37 laga. Unggul 6 angka dari Liverpool di posisi 5 dengan 1 laga sisa musim ini. Namun demikian, terlepas dari fakta Manchester United terhenti di babak perempat final Liga Eropa usai dibantai Sevilla 2-5, Bruno Fernandes tetap bisa meraup sukses di kompetisi domestik lainnya dengan menjuarai Piala Liga Inggris, plus menembus final Piala FA. Berkaca pada semua hal tersebut di atas, Erik ten Hag yang menjalani musim perdananya di Manchester United tampak puas. Ia sesumbar mengatakan bahwa tim besutannya sudah menjalani musim yang cukup bagus, termasuk memutus puasa gelar yang sudah berjalan 6 tahun dan kini diambang double winners. Saya kira kami sudah memainkan sebuah musim yang bagus di Premier League. Saya akan bilang, sebuah musim yang sangat bagus, ucap Ten Hag dilansir dari Sky Sports. Erik ten Hag beranggapan bisa finish di 4 besar Premier League sudah merupakan prestasi bagus untuk Manchester United. Apalagi jika mengingat persaingan Liga Inggris musim ini begitu sulit dan ketat. Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag tampil lumayan apik musim ini. Setan Merah terus bersaing di papan atas klasemen selama nyaris 37 pekan lamanya. Selain itu, Marcus Rashford juga sudah membuat kemajuan di musim ini dengan memutus puasa gelar yang sempat berlangsung 6 tahun lamanya, walaupun cuma memenangkan Piala Liga Inggris, namun itu sudah jadi capaian fantastis mengingat ini juga merupakan musim pertama Ten Hag melatih Manchester United. Adapun kegagalan bersaing di jalur juara dan cuma bisa finish di posisi 4 besar, dianggap Ten Hag sudah cukup luar biasa sejauh ini. Pasalnya, persaingan memperebutkan satu tempat di zona Liga Champions musim ini juga sangat ketat, dan apa yang sudah dicapai sekarang merupakan keberhasilan terbaik yang bisa diupayakan Ten Hag untuk Manchester United. Klub ini mestinya bermain di Liga Champions. Tidak mudah di Premier League karena banyak klub bersaing untuk itu. Sangat penting ketika berhasil mencapainya, ungkap Ten Hag kepada Sky Sports. Namun, liga ini sangat ketat, ada banyak tim, banyak klub, yang bersaing untuk ke sana dan mereka semua bisa melakukannya karena punya anggaran belanja yang besar, skuad yang bagus. Kita melihat Chelsea, mereka punya sebuah skuad yang besar dan bagus dengan pemain-pemain luar biasa. Jadi kami gembira kami bisa finish 4 besar.
Dua bintang sepak bola yang merumput di Eropa, Lionel Messi dan Karim Benzema, berada di ambang pintu keluar klubnya. Mereka sudah di penghujung masa kontrak. Rumor soal masa depan Lionel Messi dan Karim Benzema mulai beredar. Dua pemain bintang tersebut dikabarkan akan pindah ke Liga Arab Saudi untuk memperkuat klub di wilayah Timur Tengah tersebut. Media ternama Spanyol, AS, mengembuskan isu tersebut. Dikatakan bahwa Messi dan Benzema akan mendapatkan kontrak yang nilainya terbilang fantastis karena mencapai triliunan rupiah. Messi, yang dipastikan pindah dari Paris Saint-Germain pada akhir musim ini, bakal menerima gaji paling tinggi yang bisa membuatnya sebagai pemain dengan pendapatan tertinggi di dunia. Sosok berjulukan La Pilga tersebut akan dikontrak dengan nominal 300 juta euro. Jika dikonversi menjadi rupiah dengan kurs 16.066 per euro, peraih trofi Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina tersebut akan menerima 4,819 triliun tanpa dipotong pajak. Benzema pun bakal meraup uang yang sangat banyak meski tak setinggi Messi. Kapten Real Madrid tersebut diiming-imingi gaji 200 juta euro, sekitar 3,213 triliun rupiah tanpa potongan pajak. Jika transfer ini terwujud, Messi dan Benzema mengikuti jejak Cristiano Ronaldo yang sudah lebih dulu bermain di Liga Arab Saudi. Sosok berjulukan CR7 tersebut pindah ke Timur Tengah membela klub Al Nassr pada bursa transfer musim dingin Januari tahun 2023. Memang, Arab Saudi sedang royal untuk mendatangkan pemain-pemain top Eropa. Langkah ini diambil demi mewujudkan target menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 karena Arab Saudi bakal maju sebagai kandidat event sepak bola 4 tahunan paling bergengsi tersebut. Messi bergabung dengan PSG pada musim panas 2021. Peraih 7 trofi Ballon d'Or ini memperlihatkan performa yang menggembirakan tetapi gagal membawa PSG meraih gelar juara Liga Champions. Ini membuat publik Parc des Princes kecewa. Padahal, klub ibu kota Perancis tersebut memboyong Messi demi meraih gelar juara Liga Champions yang belum pernah singgah di Parc des Princes sepanjang sejarah Les Parisiens, julukan PSG. Setali tiga uang, kontrak Benzema bersama Real Madrid habis pada tanggal 30 Juni tahun 2023 ini. Hingga kini, belum ada titik temu soal pembaruan kontrak pemain asal Perancis tersebut sehingga peraih Ballon d'Or 2022 tersebut berpotensi angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Ada klausul khusus bagi Messi dan Benzema jika mereka mau menerima pinangan klub Arab Saudi. Klausul tersebut menyangkut hak iklan dan dijadikan duta Piala Dunia jika Arab Saudi terpilih jadi penyelenggara. Setelah Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, Arab Saudi pun berambisi melakukan hal serupa. Mereka akan bersaing dengan Spanyol dan Maroko yang memiliki keinginan serupa. Proses seleksi dan pengambilan suara terkait tuan rumah Piala Dunia 2023 akan digelar tahun depan, tepatnya September tahun 2024. Sejauh ini, kehadiran Ronaldo cukup menyita perhatian. Kasta tertinggi kompetisi Liga Arab Saudi atau Saudi Pro League nyaris tak pernah lepas dari pemberitaan media. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone buka suara soal rasisme yang menerpa Vinicius. Ia merasa hal tersebut bisa menjadi titik balik merubah wajah Spanyol yang sudah dicap rasis lantaran insiden tersebut. Aksi rasisme yang melibatkan Vinicius pun mengundang perhatian dari dunia internasional. Hal tersebut sedikit banyak membuat citra Spanyol menjadi buruk. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez mengutuk aksi rasisme itu dan meminta sepak bola untuk melihat budaya yang lebih luas. Hal senada juga diungkapkan Carlo Ancelotti. Namun, juru taktik asal Italia meminta adanya tindakan yang drastis dari apa yang tengah terjadi. Diego Simeone selaku juru taktik Atletico Madrid juga sempat dimintai pendapat. Kepada Mundo Deportivo, El Cholo mengklaim jika hal ini bisa menjadi kesempatan untuk merubah wajah Spanyol. Rasisme ini memberi kita kesempatan untuk bebenah. Dari situasi ini,
kita menarik kesimpulan bahwa pelakunya adalah anak muda yang bahkan tak tahu tentang apa yang mereka lakukan. Kami bisa mengakhiri masalah ini menjadi yang terakhir. Di Spanyol, kami terbiasa hidup dengan cara yang baik. Siapapun harus merasakan sepak bola dengan cara yang berbeda. Simuan sempat ditanya apakah hal ini bakal menjadi titik nadir bagi sepak bola Spanyol atau tidak. Namun ia enggan membahas lebih lanjut. Mantan punggawa Inter Milan mengklaim jika jalur pendidikan bisa menjadi solusinya. Saya melihat semua orang bersedia membantu. Kita harus membantu dalam segala macam situasi. Jangan salah, rasisme bukan soal sepak bola. Ini adalah masalah sosial dan Anda harus bertindak di area tersebut, paparnya. Barcelona sudah merampungkan perpanjangan kontrak Gavi dan Ronald Araujo. La Liga sudah memberikan lampu hijau soal keabsahan kontrak anyar kedua punggawa Azulgrana itu. Di musim panas mendatang, Barcelona memiliki beberapa target untuk direalisasikan yakni mendatangkan pemain baru dan memperpanjang kontrak dari para punggawa kuncinya. Ronald Araujo dan Gavi menjadi prioritas utama Azulgrana. Sebelumnya, kedua pemain tersebut sempat menekan kontrak baru bersama klub di awal musim ini. Untuk Gavi, kontraknya sempat ditolak keabsahannya oleh La Liga. Hal tersebut membuat sang pemain harus kembali menggunakan nomor 30. Bahkan, jika hingga bursa musim panas mendatang keduanya tak menekan kontrak baru, potensi Barca kehilangan keduanya masih amat besar lantaran kontrak kedua pemain tersebut akan rampung pada tanggal 30 Juni mendatang. Namun kekhawatiran untuk kehilangan keduanya pun memudar. Menurut laporan Gigantes, La Liga sudah memberikan lampu hijau terkait kontrak Araujo dan Gavi. Artinya, kedua pemain bisa kembali mentas bersama klub di musim depan dengan masa bakti anyarnya. Selain itu, Barcelona juga sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Alejandro Balde. Sang pemain saat ini memang sudah memantapkan komitmen untuk bertahan di Barcelona dalam musim-musim mendatang. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sudah memulai usaha mereka untuk merekrut Neymar. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United sedang berburu penyerang baru. Setan Merah dilaporkan mencari penyerang kelas dunia sebagai pengganti Cristiano Ronaldo di lini serang mereka. Beberapa pekan terakhir, Manchester United dilaporkan mendekati Neymar. Penyerang PSG itu dilaporkan menjadi target transfer Setan Merah di musim panas nanti. L'Equipe mengklaim bahwa Manchester United mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Neymar. Manchester United sudah menanyakan ketersediaan sang penyerang di musim panas nanti. Mereka juga menanyakan bagaimana skema pembelian sang penyerang. PSG dilaporkan siap melepaskan, mereka dikabarkan juga siap meminjamkan Neymar ke Manchester United selama satu musim dengan opsi pembelian permanen. Sementara Manchester United berdiskusi dengan PSG, Setan Merah mengutus Casemiro untuk merayu Neymar pindah ke Manchester United. Casemiro dan Neymar punya hubungan yang baik, karena keduanya sudah lama bermain bersama di timnas Brasil. Casemiro dilaporkan ingin Neymar ikut dengannya untuk bermain di Manchester United. Menurut laporan tersebut, kans Manchester United untuk mendaratkan Neymar di musim panas nanti cukup besar. Sang striker dilaporkan tertarik untuk pindah ke Inggris dan ia menilai Manchester United adalah klub yang tepat untuk perjalanan karir berikutnya. Kasus finansial yang membelit Manchester City kembali menjadi perbincangan hangat usai memastikan juara Liga Inggris. Namun sang manajer Pep Guardiola berjanji akan bertahan apapun hasil dari investigasi pihak terkait soal kasus tersebut. Sebelumnya, Manchester City dituduh telah melakukan pelanggaran finansial oleh pihak Premier League pada bulan Februari tahun 2023 lalu. Tapi kubu Man City secara tegas menyangkal berbagai tuduhan yang mereka dapatkan itu dan disertai oleh bukti kuat. The Citizen dilaporkan sudah melancarkan banding hukum pekan ini, apalagi karena salah satu yang terlibat diklaim adalah fans Arsenal. Berbagai kasus yang melibatkan City kemudian sempat menimbulkan pertanyaan soal masa depan dari sang manajer Pep Guardiola. Tapi Guardiola kembali menegaskan soal kesetiaannya untuk terus menangani The Citizen di musim depan, apapun hasil dari kasus ini.
Saya akan bertahan musim depan, ujar Guardiola dilansir Sky Sports. Saya akan bertahan. Walaupun ada 100 pelanggaran dari Liga Inggris pada Man City, jangan khawatir, kami akan bertahan di sana. We had all of us the feeling this. Kisah cinta antara Bayern Munich dan Sadio Mane nampaknya akan berakhir pada musim panas mendatang. Menurut mantan pemainnya, Dietmar Hamann, Sadio Mane sudah memiliki tempat di skuad Die Roten pada musim depan. Bayern Munich mendatangkan Sadio Mane dari Liverpool FC pada bursa transfer musim panas yang lalu dengan harga yang lumayan tinggi yaitu 32 juta euro. Kehadirannya di Allianz Arena diharapkan bisa menjadi pengganti yang tepat bagi Robert Lewandowski yang memutuskan untuk hengkang ke FC Barcelona. Sayangnya, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Sadio Mane tidak bisa menampilkan performa yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Selain itu, ia juga bermasalah dengan mantan pelatih Bayern Munich, Julian Nagelsmann, serta dirumorkan memukul rekan satu timnya di ruang ganti. Dengan banyaknya masalah serta tidak sesuainya ekspektasi yang ditunjukkan oleh Sadio Mane, maka banyak yang mengira bahwa Bayern Munich akan menjualnya pada musim panas mendatang. Dilansir dari Sport Bild, Dietmar Hamann mengatakan tidak ada tempat bagi Sadio Mane di skuad Bayern Munich pada musim depan. Selain performanya yang tidak kunjung membaik, para pemain dan staf Bayern Munich sudah kehilangan rasa hormat kepadanya. Waktunya di Bayern Munich sudah hampir berakhir. Saya pikir dia akan menjadi rekrutan yang hebat karena meskipun Bayern Munich telah menghasilkan pemain kelas dunia di masa lalu, mereka tidak pernah benar-benar merekrutnya, kata Dietmar Hamann. Dia datang ke Bayern Munich dan mungkin dia berpikir, saya telah mencapai ini dan itu di Liverpool, lolos ke Piala Dunia, saya adalah pemain terbaik Afrika tahun ini dan saya hanya melakukan pekerjaan saya sekarang, tetapi bukan seperti itu cara kerjanya. Meriam London telah disarankan untuk merekrut Romelu Lukaku musim panas ini untuk memperkuat lini serang mereka. Setelah menjadi pemuncak klasemen Liga Primer selama berbulan-bulan, Arsenal akhirnya lengser dan terpaksa menyerahkan gelar juara kepada Manchester City. Mantan bintang Meriam London Paul Merson pun turut berkomentar tentang skuad Arsenal sekarang, dengan ia menyarankan agar The Gunners merekrut Romelu Lukaku di musim panas ini demi memperkuat lini serang mereka. Apalagi Arsenal bakal bertarung di Liga Champions musim depan. Arsenal membutuhkan penyerang tengah. Mereka membutuhkan seorang pemain yang bisa mencetak 25 gol dalam satu musim, ucap Merson kepada GVM Sport. Manchester City unggul dalam segala hal dari semua klub. Jadi, Anda perlu menjadi lebih kuat hanya untuk bersaing. Romelu Lukaku mungkin tersedia. Pemain berusia 30 tahun itu adalah striker yang luar biasa. Dia akan tetap di depan dan kembali menjadi predator. Itu mungkin bisa membantu Arsenal. Musim ini, Mikel Arteta cukup gelagapan ketika Gabriel Jesus mengalami cedera, dan praktis hanya ada Eddie Nketiah yang berposisi alami sebagai striker. Meriam London telah mengunci urutan kedua klasemen Liga Primer dengan menyisakan satu pertandingan lagi. Di matchday terakhir pasukan Arteta bakal menghadapi Wolverhampton di Emirates Stadium. Sultan asal Qatar, Sheikh Jassim disebut bakal menghapuskan aturan Ronaldo, yang mulai dicanangkan oleh Erik ten Hag musim ini, andai dirinya benar-benar jadi pemilik baru Manchester United. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani bersama pengusaha Inggris, Sir Jim Ratcliffe menjadi dua kandidat terkuat untuk mengakuisisi Manchester United dari keluarga Glazers. Kedua terus menjalin komunikasi dengan Raine Group yang mewakili keluarga Glazers pada proses ini. Keluarga Glazers belum juga menentukan tawaran siapa yang mereka terima. Hingga kini tawaran yang diajukan oleh kedua calon sudah memasuki babak ketiga, tapi belum ada tanda-tanda positif. Awalnya, Jim Ratcliffe lewat INEOS Group diyakini bakal menjadi pemilik baru United.
Tapi kemudian Sheikh Jassim memberikan tawaran terbaru sebesar 5,5 miliar pounds demi menyaingi proposal dari Jim Ratcliffe. Ratcliffe memang menunjukkan kesediaannya mendukung penuh United di bursa transfer andai terpilih jadi pemilik baru. Tapi kubu Qatar juga memiliki daya tarik besar untuk dana tak terbatas di United nanti. Mirror bahkan menyebut bahwa Sheikh Jassim bakal menjadikan seorang Kylian Mbappe sebagai buruan utama United jika terpilih. Ditambah lagi rumor terbaru soal United yang melihat peluang membawa Neymar menuju Old Trafford. Kini laporan terbaru menyebut bahwa Sheikh Jassim bahkan siap menghapus aturan Ronaldo demi membawa banyak pemain bintang ke kota Manchester. Sebelumnya dilansir Daily Mail, aturan Ronaldo itu membuat para pemain United maksimal hanya memiliki gaji sebesar 200.000 per pekan. Bukan tanpa alasan, tapi United terpaksa menerapkan kebijakan itu dengan melihat dari kondisi di Liga Inggris musim lalu. Mereka jadi tim dengan pengeluaran gaji terbesar, yakni total 384 juta pounds. United juga ingin membuat negosiasi kontrak dengan para pemain saat ini menjadi lebih mudah dan menghilangkan rasa cemburu di ruang ganti. David De Gea adalah salah satu pemain pertama di United yang merasakan dampak dari aturan Ronaldo. Ia harus menerima keputusan untuk mengurangi gajinya, yang kini disebut sebesar 375.000 pounds per pekan, jika mau menandatangani kontrak baru. Best for them. If you're tired of the Glazer. Gelandang Real Madrid, Toni Kroos memberikan prediksi kalau ada kemungkinan Kylian Mbappe bergabung ke timnya tersebut. Karir 21 tahun Lionel Messi di Camp Nou telah resmi berakhir di awal bulan ini. Menyusul pengumuman Barcelona yang menyebut bahwa mereka tak bisa mengontrak kembali pemain bintangnya itu karena adanya pembatasan upah di La Liga saat ini. Alhasil PSG yang memanfaatkan situasi tersebut berhasil mendapatkan pemain berusia 34 tahun itu sebagai agen bebas. Meski klub ibu kota Prancis itu juga berpotensi bakal kehilangan pemain lainnya. Melihat kondisi tersebut, Toni Kroos menilai Mbappe sebagai salah satu pemain yang berpotensi untuk bergabung ke Real Madrid. Ia sangat yakin bila kedatangan Messi ke Parc des Princes justru akan menguntungkan Los Blancos secara tak langsung. Bergabungnya Messi ke PSG bisa menjadi salah satu hal baik untuk kami karena itu membuat rival kami, Barcelona, kehilangan pemain terbaik mereka, ungkap Kroos saat berbicara di podcast Ein Fahmal Lupen. Dan dari hal tersebut bisa saja akan ada beberapa hal baik yang juga muncul. Mungkin seseorang diprediksi sebagai Mbappe dari Paris akan bergabung dengan kami. Dan jika itu terjadi maka kepindahan Messi bukanlah hal yang buruk untuk kami. Sebagaimana diketahui, Mbappe kini telah memasuki tahun terakhirnya kontraknya di PSG. Sementara Madrid sendiri kabarnya masih tetap setia menantikan pemain Prancis itu hingga musim panas mendatang, jika tidak terjadi kesepakatan di akhir bursa transfer yang tengah berlangsung saat ini. Masa depan bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, nampaknya sudah jelas. Meskipun diminati oleh Real Madrid, Mbappe dikabarkan memutuskan untuk bertahan bersama Les Parisiens musim 2023-2024. Usai gagal melangkah jauh di Liga Champions musim 2023, Kylian Mbappe sempat dirumorkan akan hengkang dari PSG pada akhir musim mendatang. Klub yang menjadi destinasi selanjutnya adalah Real Madrid, yang sebelumnya pernah gagal merekrutnya. Namun, minat Real Madrid terhadap Mbappe tidak sepenuhnya luntur, mereka tetap berusaha untuk merekrut sang pemain pada musim panas mendatang. Akan tetapi, harapan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan Mbappe sepertinya harus pupus. Dilansir dari Count Offside, Mbappe memutuskan untuk bertahan di PSG pada musim depan. Tidak ada lagi kaitan tentang masa depan saya. Saya sangat senang di sini di PSG dan dengan pilihan saya untuk menjadi bagian dari proyek ini. Saya akan berada di sini di PSG musim depan, ucap Mbappe.
Kylian Mbappe adalah pilar terpenting yang dimiliki oleh PSG saat ini. Terbukti dari keberhasilannya menjadi pemain terbaik PSG di musim 2022-2023, di mana ia sudah mencetak 40 gol dan 10 assist dari 42 laganya bersama Les Parisiens di seluruh ajang yang ia ikuti. Serangan rasisme yang diterima Vinicius Junior saat Real Madrid bersua ke Mestalla Stadion akhir pekan lalu menarik perhatian pecinta sepak bola di seluruh dunia. Berbagai dukungan diterima bintang asal Brasil tersebut, mulai dari rekannya dari timnas Brasil hingga dari tim rival, Barcelona. Masalah yang menimpa Vinicius ini juga tak lepas dari perhatian pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Bedanya, mantan pelatih Barcelona tersebut lebih menitikberatkan masalah rasisme secara umum, khususnya yang terjadi di negeri Matador. Tentu saja rasisme adalah masalah yang terjadi di semua tempat, bukan hanya di satu tempat tertentu saja. Dimanapun pasti ada orang yang berpikir lebih baik dari orang lain. Rasisme terjadi pada banyak aspek, bukan hanya soal gender, tetapi juga warna kulit, tutur Guardiola, dilansir dari ESPN. Sang pelatih menyebutkan bahwa masalah ini bukan hal yang mudah diatasi. Guardiola bahkan terkesan meragukan soal kemampuan dari negaranya itu bisa melakukan sesuatu yang lebih terkait masalah rasisme, berdasarkan pengalamannya. Kita harus menerima keberagaman sebagai kekuatan, namun sejauh ini hal itu masih jauh dari harapan. Saya harap masalah ini akan membaik di Spanyol, tetapi saya kurang optimis. Saya tahu sedikit soal sistem di negara tersebut, jadi saya tak yakin, lanjutnya. Banyak orang berkulit hitam yang berusaha melindungi dirinya sendiri terkait hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Saya harap keadilan akan tercapai, tetapi di saat yang bersamaan, saya menyaksikan akan ada perubahan di Spanyol dalam waktu dekat, ucap sang pelatih. Spekulasi baru muncul mengenai masa depan Vinicius Junior. Winger Real Madrid tersebut dilaporkan akan menjadi incaran Chelsea di musim panas mendatang. Dalam 2 musim terakhir, Vinicius telah menjadi sosok yang mematikan bagi Real Madrid. Namun, belakangan ini beredar kabar bahwa Vinicius Junior ingin meninggalkan Real Madrid, karena mulai merasa tidak nyaman dengan ejekan rasisme yang terus-menerus menimpanya. Menurut laporan dari El Nacional, Vinicius berpotensi pindah ke Inggris musim depan. Chelsea disebut-sebut siap merekrut Vinicius pada musim depan. Laporan tersebut menyatakan bahwa Chelsea sangat serius dalam usahanya untuk mendapatkan jasa Vinicius di musim panas mendatang. Vinicius Junior dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Chelsea siap melakukan segalanya untuk mengamankan talenta berusia 22 tahun tersebut. Mereka bersedia membayar mahal kepada Real Madrid untuk mendapatkan jasa Vinicius. Dilaporkan The Blues menyiapkan dana sekitar 150 juta euro untuk diberikan Real Madrid. Chelsea menganggap tawaran tersebut sudah sangat besar, dan mereka berharap Real Madrid bersedia melepas Vinicius Junior pada musim panas mendatang. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti, baru-baru ini angkat bicara mengenai spekulasi mengenai masa depan Vinicius Junior. Ancelotti menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki minat untuk berpisah dengan winger tersebut pada musim panas mendatang. Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk mengangkut penyerang tim Samba, Roberto Firmino usai dipastikan pergi dari Liverpool setelah 8 musim bersama kubu Merseyside Merah. Roberto Firmino telah memainkan partai terakhirnya berseragam Liverpool saat hadapi Southampton, walau skor akhir 4-4, namun Firmino bisa mencetak 1 dari 4 gol The Reds. Gol tersebut menjadi yang ke-13 bagi Firmino dari 35 laga bersama Liverpool di semua ajang musim ini. Ia menjadi salah satu aktor kunci dalam keberhasilan Liverpool di kancah domestik maupun Inggris sejak 2018 silam. Total Firmino sudah menyumbangkan 7 trofi, termasuk Liga Inggris dan Liga Champions bagi Liverpool. Ia terpaksa dilepas Liverpool setelah tak ada kesepakatan soal kontrak baru yang habis akhir Juni tahun 2023 mendatang. Dikenal sebagai pemain serba bisa dan memiliki karakteristik unik untuk seorang penyerang,
nama Firmino rupanya masih laris bagi sejumlah tim besar. Menurut jurnalis transfer, Fabrizio Romano, Real Madrid pun dianggap jadi tim yang meminati jasa Firmino. Ia diklaim menjadi satu dari 4 atau 5 calon penyerang yang dibidik Los Blancos untuk musim depan. Sebelumnya, Firmino sudah dikaitkan dengan rival besar Madrid, Barcelona serta duo Milan, yakni AC Milan dan Inter. Bukan cuma itu, ketertarikan pada Firmino hadir pula dari beberapa tim asal MLS Amerika Serikat. Beberapa laporan juga mengklaim bahwa ia telah memiliki kesepakatan prinsip dengan raksasa Turki, Galatasaray. Dikabarkan bahwa Real Madrid dengan mengadakan rapat internal guna membahas soal peluang mereka membawa Firmino ke Santiago Bernabeu. Manchester United menutup pekan terakhir Premier League dengan memetik kemenangan atas Fulham. Setelahnya, setan merah sudah ditunggu laga penting lainnya, yaitu menghadapi Manchester City di final Piala FA. Gol-gol dari Jadon Sancho di babak pertama dan Bruno Fernandes di paruh kedua laga mengantarkan United menang 2-1 atas Fulham di Old Trafford. Kemenangan kandang terakhir di musim kompetisi 2022-2023 tersebut membuat The Red Devils sukses mengunci posisi ketiga di klasemen akhir Premier League. Mereka berada unggul 4 angka dari Newcastle United di posisi keempat atau batas bawah zona Liga Champions. Laga tersebut menjadi kesempatan untuk United meraih trofi keduanya alias double winners setelah sebelumnya merebut Piala Liga Inggris medio Februari kemarin. Pasukan Pep Guardiola masih punya kans menambah 2 trofi lagi selain juga lolos di final Liga Champions. Besok kami akan pemulihan dan mulai bersiap untuk final, ujar De Gea dikutip dari situs Manchester United. Kami tahu ini adalah final yang besar, pertandingan spesial, dan sepanjang tahun kami telah berjuang untuk berada di posisi memenangkan gelar dan kami akan mencoba segalanya. Malam penganugerahan Player of the Year memang kerap kali digelar nyaris semua klub di Premier League. Acaranya berupa rangkaian makan malam dengan semua pemain, ofisial tim, petinggi klub hingga pemain-pemain di kelompok umur. Pada momen tersebut, pihak klub juga sekaligus memberikan penghargaan kepada pemain yang dianggap tampil paling oke di timnya sepanjang musim. Daftarnya pun banyak, selain pemain terbaik, ada juga gol terbaik di musim itu. Namun dikutip dari Daily Mail, untuk musim ini Chelsea meniadakan acara tersebut. Para pemain dan manajemen klub disebut malu dengan hasil yang didapatkan sepanjang musim 2023 ini. Selain nirgelar dan tidak lolos ke kompetisi Eropa musim depan, Chelsea juga mencatatkan serangkaian rekor buruk usai finish di posisi ke-12 klasemen akhir Premier League. Frank Lampard yang ditunjuk sebagai caretaker pasca pemecatan Graham Potter awal April lalu mengaku sudah berusaha melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Saya pikir penggemar Chelsea melihat situasi yang saya hadapi. Tidak mudah untuk membalikkan keadaan dalam waktu singkat, itulah kenyataannya. Tetapi saya telah memberikan segalanya dalam periode ini dan saya benar-benar terhubung dengan klub ini seumur hidup, ucap Lampard dilansir dari situs resmi Chelsea. Saya selalu menjadi orang Chelsea di hati saya, meskipun pekerjaan saya jelas akan mengarah ke arah yang berbeda sekarang, sesalnya. Kabar menarik datang dari Barcelona yang dikabarkan sudah mengunci transfer dari gelandang Wolverhampton Wanderers yaitu Ruben Neves. Neves sendiri merupakan salah satu gelandang yang sudah lama ditargetkan Barcelona. Berdasarkan laporan Abola, proses transfer dari sang pemain sendiri dikabarkan hanya tinggal menunggu waktu lagi. Kedua pihak dikabarkan sudah mencapai kata sepakat untuk transfer Neves dengan mahar sebesar 30 juta euro. Barcelona sendiri dikabarkan melakukan proses operasi ini secara diam-diam dan efisien dikarenakan permintaan dari sang manajer yaitu Xavi. Sang manajer sendiri memang cukup optimis dengan Neves yang ia yakini bisa memberikan dampak instan. Akan tetapi di sisi lain, Barcelona masih harus menyelesaikan masalah neraca keuangan mereka yang masih minus. Di mana mereka harus mencari dana sebesar 200 juta euro sebelum bisa mendaftarkan pemain baru di skuad mereka.